أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa, para subscriber dan juga para kawan hijrah, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan bercerita. Beberapa menit yang lalu saya melihat story WA dari Ustadz Panji. Beliau adalah teman taklim ana di suatu kelompok pengajian, dan di situ sangat menyentuh hati saya, atau sangat mengena kepada komunitas kita yang dulu, atau mungkin di komunitas kita yang sekarang jangan sampai kita memiliki paham-paham yang seperti itu juga. Ini nasihat ini disampaikan oleh Syekh Abdullah Azam rahimahullah. Ana sedikit membaca biografi beliau. Beliau adalah seorang syekh dan pejuang dari Palestina kalau nggak salah ya. Nanti bisa antum cari di sosial media lah, atau di Google. Nah, Tayyib akan ana bacakan ya bagaimana nasihat beliau di story WA ini. Nanti bisa dilihat juga di akhir video ini bagaimana isi atau keseluruhan dari nasihat Syekh Abdul Azam rahimahullah ini. Di sini akan saya sepil sedikit ya. Ia berkata, jika engkau berada dalam suatu jamaah Islamiyah, atau berada di sebuah haroki, atau berada di sebuah kelompok, ya maksudnya jamaah di sini bukan di dalam jamaah jukam ya, maksudnya di dalam jamaah atau di dalam perkumpulan suatu kelompok agama Islam. Maka jangan engkau mengira kebenaran itu hanya ada pada jamaahmu saja, ya kan? Jangan sampai jika kita berada di suatu kelompok atau di suatu komunitas, terus kemudian merasa kebenaran itu hanya ada pada dalam diri kita dan kelompok kita. Kita lanjutkan lagi. Sedangkan kebatilan itu berada pada selain jamaahmu, atau kebatilan itu berada pada selain jamaah kita. Bagaimana dengan kita dulu, ya kan? Bagaimana jika kita itu merasa bahwa yang paling benar atau kebenaran Islam, atau yang paling sah Islamnya, yang paling mangkol itu ya kelompok kita. Terus kemudian yang lainnya itu batil. Ya, jangan sampai kita merasa bahwa kelompok kita itu yang paham sunnah, paling bermanhaj salaf. Terus kemudian yang lainnya itu ahlu bid'ah, ahlu syubhat, tidak bisa diambil ilmunya, batil. Ya tidak ada bedanya kita dengan komunitas kita yang dulu, yang komunitas kita jokam dulu ya maksudnya. Tidak ada bedanya. Tidak boleh mengaji kepada ustadz selain dari kelompoknya. Yang ini ustadz ahlu bid'ah, yang kelompok sini ustadz ahlu syubhat, yang ustadz ahlu sunnah ya hanya di sini ustadz sunnah. Ya tidak ada bedanya kita dengan kelompok kita dulu, dengan komunitas jokam kan gitu. Makanya kita setelah hijrah itu kita harus banyak-banyak belajar. Dan nasihat ini sebenarnya untuk jokam dan juga untuk mantan jokam. Ya alhamdulillah mungkin yang sudah memiliki faham bisa menerima komunitas yang baru, atau bisa masuk ke dalam jamaah Islamiyah atau jamaatul muslimin. Dan jangan sampai kita setelah keluar dari mulut harimau kita masuk di mulut buaya. Kan gitu. Tayyib, ana lanjutkan videonya. Ini adalah bentuk fanatik yang sangat mengerikan. Betapa banyak sikap fanatik buta seperti ini
ya kan, ta'assub, terus kemudian telah mencerai-beraikan umat, ya kan, yang dulunya itu berjamaah atau yang dulunya itu bersatu, kemudian dengan ta'assub ini atau fanatik golongan terhadap komunitasnya itu kemudian akhirnya memecah belah. Yang contoh seperti kita dulu, tidak mau sholat di selain masjidnya, atau tidak mau sholat jika diimami oleh imam yang bukan golongannya. Terus kemudian ini masjid sunnah, ini masjid bid'ah, masjid ahli bid'ah maksudnya. Terus kemudian tidak mau bermakmum karena ustadznya ini ahlu bid'ah atau ahlu syubhat. Ya jangan sampai kita memiliki faham-faham yang seperti itu. Akhirnya yang tadinya itu berjamaah atau yang tadinya ini bersatu akhirnya terpecah belah. Ana baca lagi. Jangan engkau sekali-kali merasa tinggi dari orang lain. Nah, ini sangat mengena kepada komunitas kita dulu. Kita merasa kita ini gurune jagat, ya. Kita ini yang yang amalannya paling diterima, yang surga itu ya kelompok kita saja. Apalagi kita dulu kita melihat orang yang celananya itu di bawah mata kaki. Wah, tidak paham ini, tidak paham sunnah ini. Ya kan gitu. Neraka ini, maksud neraka ini. Ya kan gitu. Ya coba kita introspeksi diri kita, karena kalau saya itu dulu tuh ya seperti itu, menganggap remeh atau menganggap rendah orang di selain komunitas kita, kurang lebihnya seperti itu. Ya jangan sampai kita memiliki faham atau memiliki keyakinan yang seperti itu. Ya jangan bisa jadi orang yang kita anggap remeh atau orang yang bukan selain dari komunitas kita mungkin, ya kan, bukan dari hierarki kita itu, dia itu lebih berjasa, lebih berjuang di dalam din ini, di dalam agama Islam ini. Ini kelompok komunitas yang lain ini bisa lebih mendakwahkan Islam, bisa mengajak orang ini masuk ke dalam Islam. Terus kemudian kita berkaca pada diri kita, coba kita introspeksi diri kita malah mentahdir sana sini, kita malah menyalahkan ini, menyalahkan itu saudara kita muslim yang lain. Kita yang ini neraka, ini ahlu bid'ah, syubhat. Ya jangan sampai kita seperti itu. Kita ya nggak ada bedanya gitu sama kita yang di komunitas Jokam dulu. Jadi kayak hijrah dan nggak hijrah itu ya kayak nggak ada bedanya. Dan bisa jadi orang yang kita anggap remeh itu tadi, kedudukannya itu lebih tinggi di sisi Allah. Derajatnya ini lebih tinggi di sisi Allah, karena kita tidak tahu amalan-amalan beliau. Ya kan, malam terus tahajud, atau beliaunya itu rajin sholat duha, atau dia mendakwakan Islam di pelosok-pelosok mungkin melawan kristenisasi. Ya kan, kita nggak tahu. Mungkin kita sering mentahdir seperti mohon maaf, seperti di Nahdliyin ditahdir, Jamaah Tabligh ditahdir. Ya mungkin ada di setiap hierarki atau di setiap komunitas itu kekurangan itu pasti ada. Akan tetapi ya jika kita itu yang jika kita itu yang kita cari itu kekurangannya itu pasti ketemu. Akan tapi kebaikan-kebaikannya itu hilang, kebaikan-kebaikan itu tidak terlihat. Yang terlihat hanya keburukan-keburukan saja. Ya kenapa? Di awal itu kita sudah benci, di awal itu kita sudah tidak suka dengan saudara muslim kita yang selain dari komunitas atau hierarki kita. Jadi ya isinya itu ya yang terlihat itu ya hanya keburukan dan kejelekan saja. Bahkan demi Allah, mungkin ada orang yang kamu anggap remeh perkataannya, kamu sepelekan penampilannya. Bisa jadi ia telah banyak berjuang untuk agama ini. Masya Allah. Jadi orang yang kita anggap ini, mohon maaf, pakaiannya ini tidak nyunah mungkin, terus kemudian mungkin cara metode dakwahnya atau perkataannya itu mungkin sempat atau pernah menyakiti saudara kita muslim yang lain, akan tetapi bisa jadi ia telah banyak berjuang untuk agama ini. Dia lebih mendakwakan Islam, terus kemudian mungkin dia mengajak orang-orang untuk bertaubat, atau mungkin bisa di komunitas, mohon maaf, kayak orang-orang pang gitu kan gitu. Terus kemudian diajari untuk sholat, terus diajari untuk mengenal Allah. Ya mungkin kita belum bisa dakwah model seperti itu, tapi jangan sampai kita menganggap remeh atau menganggap rendah orang-orang yang dakwahnya itu ya
di orang-orang atau di komunitas seperti itu. Daripada seisi bumi orang sepertimu atau seisi bumi, maka berhati-hatilah. Karena Allah merahmati orang-orang yang mengerti batasan dirinya dan mengindahkannya. Jadi daripada seisi bumi ini dipenuhi dengan orang-orang yang sok, ya kan? Daripada orang-orang yang sok paling faham di dalam agama, paling nyunnah atau paling benar, atau paling menganggap dirinya itu paling surga, yang lainnya neraka, itu harusnya dia itu lebih tahu batasan-batasan dirinya. Ya kan, Allah itu merahmati saudara-saudara yang lain, merahmati orang-orang yang mohon maaf yang kita anggap sepelekan itu, Allah juga merahmati beliau-beliau atau orang-orang tersebut. Jadi jangan sampai kita itu nanti endingnya memiliki kefahaman atau tergelincir lah mungkin bahwa masuk surga itu karena rekomendasi dari kelompoknya, atau yang masuk surga itu hanya kelompoknya atau komunitasnya saja, dan yang lainnya itu masuk neraka. Tayyib, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga ana pribadi dan juga para pemirsa yang menyimak video ini bisa mengambil ibroh atau bisa mengambil hikmah dari story WA yang barusan ana bacakan, ya kan. Terus kemudian di ending video ini ada nasihat dari Syekh Abdul Hazam, nanti bisa disimak lebih lengkapnya di situ ya. Ana hanya sedikit mengulas saja, terus kemudian lebih lengkapnya nanti bisa disaksikan di ending video ini. Tayyib, syukran ala ihtimamikum, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن كنت في جماعة إسلامية فإياك أن تظن أن الحق كله فيها وأن الباطل كله في غيرها. وكما كان يقول المتعصبة من السابقين: قولنا الصواب ويحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ ويحتمل الصواب. هذا تعصب مقيت كم مزق من الجماعات وكم شتت من الناس المؤتلفين الملتقين. اعتني بقلبك، وإياك والاستعلاء على الآخرين، وإياك والاستخفاف بهم. وكم من الناس قدموا لهذا الدين ولكن بينهم وبين رب العالمين أضعافا مضاعفة، بل والله قد يكون أحدهم ممن تزدري قوله وتحتقر شكله قد يكون قدم لهذا الدين أكثر من ملء الأرض من أمثالك. فانتبه لنفسك. ورحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده